Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi dalam Kultum Ramadan, acara yang dibuat oleh madrasah agar kita bisa tetap belajar bersama walaupun dari rumah masing-masing. Jujur ini adalah pengalaman pertama Ibu mengajar lewat video. Jadi untuk mengurangi rasa canggung Ibu, hari ini Ibu ditemani penonton yang mewakili kehadiran kalian di sini. Biasanya kan kalau ada acara di TV itu, kalau setelah nama acaranya disebut, penonton kasih yel-yel gitu kan ya. Selamat datang di Kultum Ramadan. Jadi Kultum Ramadan. Jadi acara ini, hari ini kita akan membahas tema tentang jalan meraih mimpi. Ibu yakin kalian sudah banyak membaca buku tentang mimpi. Mulai dari mimpi abal-abal seperti cerita Cinderella atau Putri Salju, atau mungkin kalian juga pernah membaca kisah tentang orang-orang yang sukses di dunia ini, biografinya atau kisah perjalanannya sampai mereka ada di tahap sekarang. Atau mungkin kalian juga pernah membaca cerita tentang Laskar Pelangi. Kamu pernah bermimpi kan? Pernah dong Bu, contohnya kayak tadi malam. Bukan itu dong maksudnya, bukan mimpi yang itu. Kamu itu terlalu menghayati sebagai murid saya. Persis sekali kalau di kelas seperti itu. Kalian yakin gak sih hal yang kalian mimpikan sekarang itu suatu saat akan menjadi kenyataan? Seseorang yang sukses pasti mempunyai sejarah dan pembentuk mental suksesnya. Misalnya saja nih, ada kisah tentang Khalid bin Walid. Kamu tahu nggak siapa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid itu adalah pahlawan perang Yarmuk dan seorang panglima besar yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Kesuksesannya dalam membawa kemenangan dalam setiap perang-perang yang ia pimpin bukan datang secara tiba-tiba. Kemenangannya dalam perang Yarmuk mungkin adalah puncak dari kegemarannya saat kecil bermain perang-perangan. Masih ada lagi kisah sukses lainnya. Kalian tahu Afghanistan kan? Afghanistan kita kenal sebagai satu-satunya negara yang tidak pernah tertundukkan walaupun diperangi oleh berbagai negara. Mulai dari bangsa jenis Han, Soviet, hingga kini Amerika. Semua diperjuangkan demi mimpi mereka untuk menjadi negara yang merdeka. Sekarang kalian ambil secari kertas kosong dan tulis di situ daftar mimpi kalian. Mulai dari mimpi yang paling kecil sampai mimpi-mimpi besar kalian. Lalu kalian tempelkan kertas itu pada dinding, tembok, atau kaca di kamar kalian agar kalian bisa selalu melihatnya, mengingatnya, dan terus berusaha untuk mewujudkan mimpi kalian itu. Ketika ada sebuah kesempatan, meskipun kesempatan itu sangat kecil kemungkinan terwujudnya, ambillah kesempatan itu. Kita tidak pernah tahu bagaimana takdir Allah bekerja terhadap perubahan diri kita. Kadangkala kita hanya diberi pilihan untuk mengambil kesempatan dan mengikhtiarkannya, atau membiarkan kesempatan itu berlalu bersama waktu. Jika pilihan itu jatuh kepada pilihan mengambil kesempatan adalah pilihan yang paling tepat, sekarang saatnya kita berjuang dengan maksimal tanpa perlu terobsesi pada hasilnya. Biarkan takdir Allah yang bekerja menurut kadar dan ukurannya. Bermimpilah setinggi-tingginya dan jangan lupa diiringi dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah. Merubah diri pada hal-hal yang positif. Dan terakhir, jangan lupa berdoa pada Allah agar Dia membantu kita mewujudkan mimpi-mimpi yang kita buat. Bu, tanya dong. Oh boleh, macam seminar Mamah Dedeh ya ada pertanyaannya. Silahkan sebutkan nama dan asalnya dari mana. Nama saya Yani, dari tadi udah di sini. Oh oke, Mbak Yani dari tadi. Dari tadi ya, itu komedi dari zaman Majapahit ya. Oke, Mbak Yani dari tadi, silahkan pertanyaannya apa? Jadi gini Bu, apa saja sih yang diperlukan oleh siswa agar dia menjadi hebat dan apa saja yang bisa dia lakukan untuk meraih mimpinya?
Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Yani dari tadi. Jadi, untuk menjadi seorang siswa yang hebat, yang paling utama itu bukan kemampuan. Yang paling utama itu adalah attitude. Dan yang kedua adalah bagaimana kalian bisa mencari kesempatan. Al-haqqu yu'labu wa la yu'ti. Hak itu diminta bukan dikasih. Itu hak, apalagi kesempatan. Kesempatan ya harus dikejar. Kesempatan memang tidak pernah datang 2 kali, tapi kesempatan selalu datang kepada mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Terakhir, Imam Syafi'i pernah berkata, ini ro'aitu falma ilustiduhu insalatu bawa ilang yajri lang yati. Jadi aku melihat genangan air yang merusak sekelilingnya. Jika ia mengalir, ia akan memberikan kebaikan. Jika dia tidak mengalir, jika dia tidak memberikan kebaikan, artinya dia masih menggenang. Itu adalah prinsip dari pengangguran. Orang yang diam, orang yang tidak pernah melakukan apapun. Sibuk itu asik, sibuk itu tidak selalu tentang uang. Yang penting itu adalah bergerak, jangan jadi air yang menggenang yang akhirnya akan merusak sekeliling. Cari kesempatan seluas-luasnya dan wujudkan mimpimu. Perkaya dirimu agar kamu bisa berbuat baik, atau setidaknya kamu tidak menyulitkan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Terima kasih banyak, saya Nabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan.